Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal arifin innaha khairu fatihin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah warqab era-era kajian Ahad pagi yang Allah muliakan, alhamdulillah berkumpul kita kembali di kesempatan pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat ke semua Pak? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Di pagi hari ini atas segala kesyukuran kita kembali melanjutkan kajian kita di Ahad pertama bulan Februari, pertengahan bulan Sya'ban. Enggak terasa insyaallah sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait persiapan-persiapan yang harusnya kita persiapkan. Mulai dari persiapan rohani, hati, niat, persiapan pembiasaan amal, dan juga persiapan ilmu. Inilah persiapan-persiapan yang harusnya jadi perhatian kita sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai pembatal puasa dan juga pembatal amal pahalanya. Apa bedanya? Nanti insyaallah kita akan bahas. Ada yang membatalkan puasa kita, ada yang membatalkan pahala puasa kita. Ya. Sebelumnya mari kita awali dulu majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah rahmati, saya ingin mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ayat ini bicara soal puasa, atau lebih tepatnya kewajiban puasa. Mulai dari ayat 183, 184, 185, 187. Ini ayat-ayat yang turun berkaitan terkait hukum puasa. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, maka diwajibkan kepada kalian apa? As-syiyam, puasa. Puasa di sini secara bahasa ya, syiyam atau shaum dalam bahasa Arab artinya menahan. Ya. Maka secara definisi para ulama menjelaskan puasa itu apa sebenarnya? Ya, secara bahasa artinya menahan, al-imsak. Apa yang ditahan? Apa, Bu? Oh, nafsu. Yang benar berarti tidak boleh bernafsu atau bagaimana? Apa Pak Amir? Puasa apa yang ditahan kalau puasa? Nafsu. Apalagi nafsu apa? Terus selain nafsu? Lapar dan dahaga. Ya. Sebenarnya orang puasa itu pasti lapar, pasti haus. Ya, nafsunya tetap masih ada. Tapi secara fikih yang ditahan itu bukan nafsunya atau bukan laparnya, dahaganya, bukan itu yang ditahan. Yang ditahan aktivitasnya. Ya, bukan berarti orang puasa tidak boleh lapar, pasti lapar kikodong. Ya, yang tidak boleh tapi ketika lapar makan. Nah, makannya yang dilarang. Namanya puasa pasti haus, Bu, betul?
Nah, tapi yang dilarang bukan hausnya, yang dilarang minumnya ketika haus. Ya. Nah, sama nafsu itu juga pasti harus ada. Yang dilarang bukan bernafsunya, akan tetapi aktivitas memperturutkan nafsu tersebut. Makanya para ulama secara fikih mendefinisikan puasa itu al-imsak, menahan diri, an jami'il muftirat, dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini diingat baik-baik. Dari semua hal yang membatalkan puasa. Ya, secara umum yang ditahan makan dan minum. Meskipun ini bukan satu-satunya. Al-muftirat, ya, ini kita masuk ke definisi pembahasan. Al-muftirat adalah sesuatu yang membuat kita puasanya batal. Apa saja? Secara cepat saya ingin sebutkan. Satu, makan, minum. Apalagi, Bu? Hah? Apalagi makan, minum, terus jima. Ya, lakukan hubungan suami istri. Kemudian ketiga, inzal, keluarnya mani, sperma. Ya, tiga, hilang kesadaran. Ya, hilang kesadaran ini ada beberapa poin. Satu, pingsan. Ya, dua, gila. Ya, tiga, mabuk. Empat, tidur. Nah, ini ada rincian-rinciannya. Yang kemudian juga membatalkan puasa kita adalah setelah hilangnya kesadaran, bagi ibu-ibu mengalami namanya haid dan nifas. Ya, kemudian yang selanjutnya murtad. Inilah yang menyebabkan puasa-puasa kita batal. Secara umum cepat saya ingin sebutkan begitu. Inilah yang dimaksud dengan pembatal-pembatal puasa. Kalau kita lakukan itu dalam puasa kita, maka otomatis puasa tak batal. Jika dilakukan secara sengaja, maka berdosa. Ya, wajib diqadha. Ada juga disebut, ini yang disebut para ulama sebagai al-muftirat atau mubtilat. Ya, al-mubtilat adalah hal-hal yang membuat puasa kita batal. Orang tidak bisa lagi disebut sebagai orang yang berpuasa kalau melakukan aktivitas-aktivitas itu. Tapi ada orang puasanya sah secara hukum, tapi pahalanya tidak ada. Ini yang disebut para ulama sebagai muhbitat. Kalau tadi disebut mubtilat. Ya, mubtilat itu perspektifnya atau tinjauannya adalah fikih. Asal dia tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak haid, tidak nifas, tidak hilang kesadaran, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, puasanya sah secara fikih. Tapi pahala puasanya pasti atau tidak? Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amal manusia itu untuk dirinya kecuali puasa. Ya, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan pahalanya langsung. Akan tetapi sayang seribu sayang, banyak di antara kita tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore. Ya, tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Masuk kategori kedua, disebut al-muhbitat. Pahalanya hangus. Maka Nabi SAW mengatakan, rubba sha'imin laysa min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang puasa, ya, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Ala qauluz zur, ya, wal amalu bihi, kata Nabi. Maka tinggalkanlah perkataan dusta dan janganlah kerjakan itu. Kalau kalian masih lakukan itu, maka Allah tidak fala hajata, maka Allah tidak butuh dengan apa yang kalian lakukan dari puasa kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Ada unsur lain. Ini tinjauan akhlak, ihsan, tasawuf, tazkiyah. Di mana orang puasanya sah, tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia gagal menahan hal-hal yang dilarang Allah ketika puasa. Puasa, bohong. Kalau puasa boleh bohong, Pak? Boleh enggak, Bu? Oh, boleh. Kalau tidak puasa? Sama, tidak boleh. Ini kadang terjebak. Dia bilang kalau puasa tidak boleh bohong, nanti batal. Sering dengar enggak? Jangan kau bohong kalau puasa. Batal kau itu? Bukan batal dalam arti fikih. Ya.
puasanya tetap sah meskipun dia bohong. Pahalanya tidak ada. Ya. Nah, jadi bohong itu yang menyebabkan hangusnya pahala kita. Ya, hangusnya pahala kita. Ini yang disebut sebagai al-muhbitat. Ya. Jamaah Allah muliakan. Kembali dulu ke awal ke definisi. Puasa tadi adalah al-imsaku an jami'il muftirat, ya. Biniyatin, dengan niat. Ini yang membedakan orang diet dengan orang puasa. Ya, atau orang puasa, orang mau operasi juga puasa dulu kata dokter. Yang mau operasi Pak, puasa minimal 6 jam, 6 sampai 10 jam sebelum masuk ruangan operasi. Puasa juga disebut. Tapi apakah puasa di situ berpahala? Tidak. Ya, orang yang diet pakai jendela makan misalnya. Ada model diet namanya jendela makan itu. Dari 24 jam dia puasa misalnya 16 jam. Ya, maka dia boleh makan 8 jam. Nah, selama proses 16 jam tidak makan, tidak minum itu, apakah dia berpahala? Tidak. Ini yang membedakannya. Dengan apa? Niat. Ya. Niat di sini, jamaah Allah muliakan, ada beberapa ketentuan. Dalam puasa wajib itu apa saja? Satu, puasa Ramadan. Ini yang asli. Ya. Kemudian ada puasa lain selain puasa Ramadan. Puasa apa, Pak? Nazar. Maka barang siapa yang berjanji akan berpuasa, wajib hukumnya. Nah, dia tidak sunnah, wajib. Contoh, ya, saya kalau kopi ero-ero hari ini laku 100 cangkir, besok saya puasa 3 hari. Nah, itu tercapai 100 orderan hari ini, wajib puasa 3 hari, Pansar. Atau saya kalau naik jabatanku tahun ini, saya puasa 3 hari. Nah, wajib itu hukum. Ya, atau capaian-capaian tertentu yang kita niatkan sebagai nazar, maka wajib dilaksanakan. Maka puasanya hukumnya wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga, puasa wajib adalah qadha Ramadan. Nah, mereka yang batal puasanya di bulan Ramadan, baik ibu-ibu ataupun karena faktor yang lain, sakit, uzur, maka nanti dikerjakan di luar Ramadan, status puasanya wajib. Meskipun bukan di bulan Ramadan. Maka apa yang berlaku pada puasa Ramadan, berlaku juga pada puasa qadha Ramadan. Apa bedanya? Contoh, kalau Bapak puasa Senin Kamis, ya, tiba-tiba ada undangan, datang ke rumah, Pak. Undangan apa ini? Undangan makan-makan. Ya. Saya undang jamaah semua Masjid Hidayatullah untuk ke rumah makan-makan. Nah, para ulama mengatakan undangan ini sifatnya wajib. Puasa itu sunnah. Maka sehingga kita boleh membatalkan puasa kita. Ya. Tapi kalau qadha Ramadan, nah, pas-pas qadha di hari Senin Kamis. Ya. Karena sudah niatnya puasa wajib, bukan puasa sunnah, maka tidak bisa kemudian tengah hari Anda undangan makan kondro dan batalkan ki. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia wajib, bukan sunnah. Ya, ini yang membedakan. Yang keempat, puasa kafarah. Ini juga puasa wajib. Ya, kafarah itu ada beberapa. Contoh kafarah Ramadan. Barang siapa yang menjima, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kafarahnya salah satunya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Yang kedua, menzihar istrinya. Ya, seorang laki-laki yang menzihar, menyamakan istrinya dengan orang tuanya atau ibunya, maka salah satu kafarahnya juga puasa 2 bulan berturut-turut. Yang melakukan pembunuhan juga salah satunya kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ingin membatalkan sumpah nazar tadi ingin dibatalkan, maka kafarahnya puasa 3 hari. Ini kafarah, ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya. Nah, untuk puasa-puasa wajib terkait niat, nah tadi kan bin niat. Ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami. Puasa wajib harus 2 terpenuhi syarat niat. Satu, ta'yin. Ta'yin itu adalah menentukan secara khusus. Ini puasa wajib. Ya. Biasanya nawaitu sauma ghadin an adain fardh. Ya, disebutkan wajib hukumnya. Ya. Nah, yang kedua, tabyid. Setelah ditakyin, ditabyid. Puasanya harus niatnya sejak malam hari, Pak. Ya, malam hari dari maghrib sampai dengan subuh. Harus sudah niat. Itulah kenapa di masjid-masjid para imam
Ya, setelah tarawih atau sebelum witir diingatkan, jangan lupa niat besok hari. Ya, diingatkan. Sudah boleh niat sejak maghrib. Ya, sudah boleh. Sampai terakhir sebelum subuh. Ya, berdasarkan sebuah hadis dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Malam yubayyitin niyata fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan sejak malam, maka puasanya tidak sah. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya ketiduran, ya lupa bangun sahur, bangun-bangun zuhur, bangun-bangun azan subuh, tidak niat, maka puasa menurut ketentuan ini, puasa di hari itu tidak sah. Ya, tidak sah, wajib diqadha, itu satu. Dua, tapi tetap wajib tongki imsak, tidak makan, tidak minum sampai dengan maghrib. Tapi puasa tadi hari itu tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena tidak ada niatnya. Maka wajib diqadha. Tapi jangan langsung cari nasi kuning. Ya, langsung pergi. Sudah, karena tidak dihitung, ini pergi nasi padang. Ya, atau nasi kuning. Tidak boleh. Tetap wajib imsak sampai maghrib. Ya, tapi hari itu tidak dihitung. Kenapa? Tidak ada niatnya. Ya, ini terkait tabitun niyah. Ya, kemudian yang selanjutnya, biniyatin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Disebutkan interval waktunya. Nah, puasa itu ada waktunya yang jelas, dan bukan setengah hari, bukan hitungan jam. Hitungannya adalah tanda-tanda alam. Satu, terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar itu apa? Waktu subuh. Bukan terbit matahari, Pak ya. Terbit matahari sama terbit fajar beda. Terbit fajar, fajar shadiq, tanda waktu subuh dimulai. Terbit matahari 1 jam kemudian. Nah, jangan jadi acuan terbit matahari. Kalau terbit matahari batal sebelum mulai. Ya, sampai terbenamnya matahari. Inilah waktu di mana puasa kita jalankan. Dan masing-masing di belahan dunia, wilayah di dunia berbeda-beda. Kita di Indonesia rentangnya kurang lebih 13 jam. Semakin ke barat, makin panjang biasanya. Ya, Arab Saudi mungkin di angka 16 jam. Ya, makin ke utara, biasanya kalau bertepatan dengan musim panas, maka malam juga siang semakin panjang. Ya, bisa 18 jam, ada yang 19 jam, ada yang sampai 20 jam kalau di Inggris, di belahan bumi utara. Inggris, Norway, Finland, itu puasa saudara-saudara kita di sana itu sampai 20 jam. Ya, bayangkan panjang sekali itu. Nah, ini waktu. Ini disebut puasa. Saya ulangi, puasa adalah menahan diri dari semua pembatal-pembatalnya dengan niat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya apa? Matahari. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, ya, kita mengulang sedikit. Selanjutnya, yang perlu kita pahami terkait puasa ini, tadi kita sudah singgung terkait pembatal-pembatalnya apa. Jangan sampai kita puasa tanpa sadar kita melakukan pembatal-pembatalnya. Ya, maka kita harus betul-betul memahami apa saja yang membatalkan puasa. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pertama, yang membatalkan puasa itu makan, minum, dan lain-lain. Diringkas dengan satu kalimat, masuknya segala sesuatu ke dalam jauf. Jauf itu apa? Rongga tubuh. Masuknya segala sesuatu, apa saja, mau makanan, bukan makanan, benda padat, benda cair, ya, normal masuk, tidak normal masuk, ke dalam jauf rongga tubuh kita, mulai dari tenggorokan sampai dengan rongga di bagian lambung bagian bawah, melalui jalur terbuka. Jalur terbuka ini apa? Yang terbuka apa, Pak? 1 mulut, 2 hidung, 3 telinga, di bawah ada kubul, kemaluan, di belakang ada dubur. Maka semua yang kita masukkan ke dalam lubang-lubang ini secara sengaja ketika puasa menyebabkan puasa kita batal. Apa yang dimasukkan? Apa saja. Padat, cair, makanan, bukan makanan, maka membatalkan puasa. Untuk jalur lubang atas, mulut, hidung, dan telinga, maka itu ambang batas dikatakan masuk, ini perhatikan, itu adalah pangkal tenggorokan. Ibnu Hajar Al-Haytami
rahimahullah mengatakan di pangkal huruf makhraj kha, di pangkal atas. Maka apapun yang melewati tenggorokan kita pangkal atas ini, maka dikategorikan masuknya sesuatu. Kalau itu terjadi, dilakukan secara sadar dan sengaja, maka puasa tak batal. Baik jalur hidung maupun jalur mulut. Makanya kita diwanti-wanti kalau berwudu ketika puasa, ya, meminimalisir salah satu sunnah dalam wudu, yaitu apa? Kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air melalui hidung. Jika khawatir belum maki pro, ya, takut tertelan, maka jangan lakukan. Cukup diusap saja di bagian hidung. Tidak boleh terlalu keras. Kalau terkeras masuk, batal. Ya, apalagi kalau kumur-kumur 3 kali, keluar cuma 2 kali. Nah, itu jelas batal itu. Mana yang satu? Nah, ini muncul nanti pertanyaan ibu-ibu, cicip sayuran boleh enggak? Nah, perhatikan tadi, ambang batasnya adalah tenggorokan atas. Orang cicip sayur di mana, Bu? Di lidah, ya, namanya alat perasa. Ya, depan ujung lidah manis, belakang pahit, kanan kiri pinggirnya merasakan asin atau asam. Maka ibu-ibu kalau mau cicip sayur boleh, batal enggak? Dilihat. 1, namanya cicip banyak atau sedikit, Bu? Sedikit. Pakai sendok teh, jangan sendok sayur. Oh, itu bukan cicip, lapar ki. Namanya cicip. 2, namanya cicip di lidah saja. Oh, ini kurang manis, kurang asin, kurang asam. Kalau sudah, keluarkan. Ya, Bu, ya. Dikeluarkan lagi, jangan ditelan. Kalau ditelan, batal. Ya, Bu, ya. Karena mencicip itu di lidah, tidak boleh sampai masuk tenggorokan. Kalau cuma di rongga mulut saja, maka itu batas yang masih diizinkan. Maka kalau cicip sayur, keluarkan lagi. Ya, apa tadi, kurang apa ini? Cicip lagi 2 kali, keluarkan lagi. Karena kalau masuk lagi batal. Bisa dipahami, Ibu? Baik. Ini yang masukkan rongga mulut. Maka kita dianjurkan hati-hati. Maka tidak boleh juga memasukkan apapun terkait hal-hal yang berkaitan dengan itu. Contoh juga mereka yang menggunakan apa namanya, obat, ya, apa nama itu? Apa namanya? Semprot itu? Apa? Bukan inhaler, spray, ya, pengurai bagi yang asma atau bronkitis, ya. Mereka kemudian menyemprot. Maka ada yang masuk di situ kandungan sesuatu, ya, zat yang mengurai pernafasan, maka itu juga membatalkan puasa. Ya, asap. Ya. Apa itu? Oh, itu apa itu? Inhaler. Inhaler. Oh, seperti itu. Adapun yang aroma, inhaler, balsem, ya, obat gosok, parfum, itu enggak. Ya, sesuatu yang cuman aroma sifatnya, aromatik. Ya. Karena selama tidak ada zat yang masuk, tidak ada zat yang masuk secara sengaja, maka tidak batal. Selama ada zatnya, maka batal. Ya, termasuk rokok. Rokok ada yang masuk enggak? Ada. Bilang asap tidak, asap itu membawa sesuatu, nikotin. Buktinya apa? Secara klinis orang yang merokok ada yang masuk kan, buktinya ketika dihisap ada yang berbekas di filternya itu. Nah, itu ada sesuatu yang masuk meskipun tidak kasat mata. Maka itu artinya memasukkan sesuatu, maka dia batal juga, sama. Ya, maka semua yang ada zatnya, ada sesuatunya, meskipun kecil, maka dimasukkan secara sengaja, maka batal. Termasuk juga dulu ketika COVID, ada proses perizinan apa namanya? Colok hidung, swab test. Nah, itu masuk sampai agak dalam. Nah, kalau itu masuk sampai menyentuh tenggorokan, pangkal tenggorokan, maka batal. Ya, sama. Baik, ini yang disebut tadi masuk. Termasuk yang melakukan injeksi obat-obatan melalui jalur kemaluan. Ya, pemasangan kateter. Misalnya, ya.
Ini sama membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu. Atau memasukkan obat injeksi melalui dubur juga batal. Ya, karena memasukkan sesuatu. Ya. Selanjutnya, yang memasukkan sesuatu juga lewat jalur tertutup. Itu kan jalur terbuka. Ada jalur tertutup dalam tubuh kita. Contoh ke otak. Ini ada rongganya, rongga kepala, ada otaknya. Maka kalau dimasukkan dengan jalur tertutup, misalnya pecah, ya, kemudian dimasukkan sesuatu, atau mungkin melalui jalur untuk di lambung tapi lewat jalur suntikan, ya, infus dan sejenisnya. Maka ini dilihat para ulama kita yang kontemporer, karena tentu jarum suntik dan lain-lain tidak ada di zaman dulu, ya, dilihat ada 3 pendapat. Pendapat pertama, ada yang mengatakan tidak batal sama sekali. Tidak batal sama sekali. Apapun yang disuntik tidak batal sama sekali. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, batal mutlak. Apapun itu. Mau obat, mau vitamin, mau infus, maka batal. Pendapat ketiga, dilihat. Kalau itu sesuatu yang disuntikan adalah sesuatu yang mengenyangkan dan menguatkan, maka itu batal. Ya, mengenyangkan dan menguatkan berarti masuk kategori apa di sini, Pak? Infus. Ya, vitamin dan lain-lain yang disuntikan ketika orang puasa, maka ini membatalkan. Tapi kalau bukan untuk itu, fungsinya pengobatan, nah, injeksi melalui vena, ya, melalui jalur suntik atau seperti vaksin dan sejenisnya, jalur suntik tidak batal karena dia bukan tujuan menguatkan atau mengenyangkan. Ini yang untuk membedakan pendapat ketiga. Nah, jadi ini yang disebut pembatal pertama, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh kita. Bisa dipahami? Baik. Unsur pembatal ini ada berapa unsur? 1, dilakukan secara sadar. 2, sengaja. 3, tidak terpaksa. Ya. 4, tahu hukumnya. Maka kalau orang melakukan itu, kriteria ini terpenuhi, maka puasanya batal. Maka kalau masuk tapi tidak ingat alias lupa, maka batal atau tidak? Tidak. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang puasa, makan, minum tapi lupa, fa innallaha fala tuftir, maka lanjutkan puasanya, jangan dibatalkan. Sesungguhnya Allah kasih makan, kasih minum. Rezeki. Meskipun banyak. Ya, 1 piring kalau betul-betul lupa ya. Kalau pura-pura lupa, nah itu yang boleh. Kalau betul-betul lupa, tidak ada masalah. Menurut Imam Nawawi. Baik, yang kedua. Terhipnotis ini ambigu ini. Belum jelas. Karena banyak orang memang terhipnotis ke warung coto. Kalau bulan Ramadan. Ya, sepanjang Pajayan. Coto masih buka siang-siang. Subhanallah. Ya. Nah. Tidak kelihatan, tidak ditutup aja, terbuka. Siang-siang sudah, astagfirullah, kacau. Ya. Baik, yang kedua, jima. Selalu dibilang melakukan hubungan suami istri, meskipun saya kurang setuju dengan kalimat ini. Karena jangan sampai berpikir bukan sama istri saya ini. Wah, lebih parah berarti. Ya, biasanya hubungan suami istri. Memang normalnya yang melakukan itu suami istri, tapi saking rusaknya sekarang melakukan itu tidak perlu suami istri. Puasa. Sama siapa gitu? Biasa Ustaz. Selingkuhan. Batal enggak Ustaz? Nah, biasanya dibilang batal itu kalau suami istri ya. Ini bukan istriku ini. Itu kali lipat dosanya ya. Yang benar itu istilahnya jima atau watta. Ya. Melakukan penetrasi ke dalam lubang vagina, itu mungkin bahasa ilmiahnya. Maka siapa saja melakukan ini di siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang tanya, kalau malam bagaimana Ustaz? Boleh kalau malam Pak. Ya, di siang hari bulan Ramadan. Maka puasanya batal 1, 2 dosa kalau sengaja, kalau lupa enggak. 3 kena kafarah. Kafarahnya apa? Ada 3. 1 memerdekakan budak. Ini sudah tidak ada. Ya, mungkin lupa. Meskipun sulit kita memahami atau memaklumi kata lupa itu. Karena ini beda dengan makan minum ya.
Karena jima itu aktivitas dua orang. Ya Pak ya. Kalau aktivitas satu orang tunggal mungkin lupa karena tidak diingatkan. Tapi kalau suami istri, mungkin pengantin baru. Ya, mungkin bapak lupa tapi sulit kita terima itu. Tapi ada kemungkinan. Ya, suami lupa, istrinya ingat. Pak puasa. Astagfirullah. Istrinya lupa, bapaknya pura-pura lupa. Apalagi pengantin baru. Gaskan misalnya deh. Ya. Oh, pengantin lama juga baik. Ya. Baik. Nah, ini 3 tadi Pak, konsekuensinya. Batal puasanya, berdosa, wajib qadha. Tapi ada kafarah, 1 merdekakan budak, ini tidak ada. Sisa 2. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau tidak mampu, memberi makan fakir miskin 60 orang. 1 takarannya 7 ons beras. Ya, 60 orang. Ini konsekuensi menjima istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau di malam hari boleh enggak? Boleh. Ya. Ya, sampai sebelum subuh. Ya. Berdasarkan firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya, dan seterusnya. Ayat Al-Baqarah 187. Ayat ini sebelum turun, ini pelajaran. Mungkin banyak yang nggak tahu ini. Sebelum ayat 187 turun, para sahabat itu model puasanya adalah berbuka di waktu maghrib, ya, hanya maghrib saja, sampai isya. Kalau sudah sholat isya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima, sampai isya saja. Suatu ketika ada seorang sahabat, namanya Qais bin Samrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika sore hari mau berbuka, dia tanya istrinya, "Ada makanan tak?" Belum tiada, saya siapkan kek dulu." Oh iya. Dia tidur. Bangun tengah malam. Ketika bangun tengah malam, dia bilang, "Kenapa tidak bangunkan, Kak?" Kita juga tidak bangun sendiri. Akhirnya dia belum makan, belum minum, ya sampai tengah malam. Aturannya dulu ketika puasa itu, barang siapa yang terlewat sholat isya, ketiduran, ataupun sudah sholat isya, belum makan, belum minum, lanjut puasanya sampai maghrib berikutnya. Maka kemudian Qais bin Samrah ini petani. Maka siang harinya dia kembali urus kebun. Siang hari pingsan. Ya, berat Pak. Bayangkan di puasa hampir 2 hari berarti puasa. Ya, karena panas juga dia pingsan. Maka kemudian tidak lama setelah itu turun ayat ini, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum," dan seterusnya. Maka kemudian puasa itu hanya sampai maghrib saja. Ya, maka kita boleh makan, boleh minum, boleh jima sampai dengan subuh. Ya, ini sejarahnya begitu. Ya. Nah, jadi kalau untuk melakukan itu hubungan suami istri kalau di malam hari boleh. Ya, makan, minum juga boleh sampai waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Ini jima. Yang dikatakan jima apa? Bapak Ibu yang Allah rahmati. Jima itu adalah, saya ingin perjelas ini, masuknya, mohon maaf, kepala zakar. Kepalanya minimal secara penuh ke dalam farj, lubang vagina. Jika kepala zakar masuk seluruhnya secara utuh, maka itu dikatakan jima. Kalau begitu Pak, posisinya puasa tak batal, wajib qadha, berdosa, ya, wajib kafarah. Jadi pahami Pak? Kalau cuma di depan Ustaz bagaimana? Belum sempat masuk, baru depan pintu, keburu sadar, astagfirullah, berdosa, maka tidak batal. Kalau masuk setengah, nah ini serius saya ini. Kalau masuk setengah bagaimana? Kalau masuk setengah, para ulama menjelaskan, kalau cuma masuk setengah kepalanya, tidak batal. Belum batal kalau cuma setengah. Belum dosa, ya, tapi makruh sudah tentu. Belum berdosa dan alias belum batal. Belum wajib kafarah, tapi ibu-ibu batal. Suami tidak. Kenapa ibu-ibu batal? Ingat kaidah pertama tadi pembatal puasa, masuknya sesuatu ke dalam rongga
tubuh kita. Meskipun setengah, Bu, tetap disebut masuk. Maka itu sebutnya yang batal siapa? Istri batal, suami tidak, karena belum semua. Ya, jadi istri saja yang batal, Bu. Ibu wajib qadha. Ya. Ini yang disebut jima. Ini penting kita pahami kadarnya ya. Ya. Tapi memang untuk menghindari itu, maka hukumnya makruh dekat-dekat istri ketika puasa. Makruh. Apalagi sampai dengan menjurus aktivitas seksual. Memang ada hadis Nabi SAW ketika puasa tetap mencumbui istrinya. Dan mencumbui di sini maknanya adalah memeluk, mencium istri-istri beliau. Tapi Aisyah kemudian mengatakan, jangan maki coba-coba. Ya, memang Nabi melakukan demikian, tapi kata Rasulullah, kata Aisyah, Nabi itu mampu mengendalikan dirinya. Ya, nah kalau kalian kata Aisyah kepada para sahabat, jangan lakukan itu. Ya, karena itu lebih dekat untuk jatuhnya kepada aktivitas yang lebih berat. Maka dihindari. Ya, maka bagusnya hal-hal yang menjurus kepada itu ditinggalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, inzal. Keluarnya, mohon maaf, mani. Baik karena unsurnya adalah unsur kesengajaan. Aktivitas seksual, ya dikeluarkan sendiri, dikeluarkan orang, ataupun aktivitas yang memang ditujukan untuk itu, ya, maka ini membatalkan puasa. Adapun keluar karena sendiri, otomatis sendiri keluar, tidak diniatkan, atau karena tidur, ya, mimpi basah, maka tidak batal. Ya, tapi kalau dilakukan secara sengaja, maka batal. Ya, baik dengan sentuhan ataupun non sentuhan, jika ditujukan untuk itu, maka batal. Ini yang ketiga. Yang keempat, hilangnya akal atau hilangnya kesadaran. Kategorinya 4. Pertama, gila. Ya, Pak ya. Gila di sini maknanya apa? Ya gila hilang kesadaran. Ya, orang-orang gila di sini tidak wajib puasa, Pak. Jangan dipaksa. Kalau siang hari Ramadan lihat orang tidak pakai baju, tidak pakai sandal, minum es teh, jangan dimarahi. Ya, gila Ki. Kalau kita marah-marah sama dia, kita juga minum es teh cepat. Karena sama aja, Ki. Ya, ini yang pertama, gila. Kalau gila tidak ada kodoknya. Misalnya dia gila, maka dia tidak wajib puasa. Kalau tiba-tiba sembuh dari gilanya, wajib kodok enggak? Enggak wajib kodok. Ya, kenapa? Karena dia memang sejak awal tidak wajib puasa. Kecuali dia gila, dia sempat sehat. Hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga gila. Tengah hari, maka kemudian gila sampai habis Ramadan dan seterusnya 2 tahun baru sembuh, maka yang wajib diqadha cuma 1 hari. Kenapa cuma 1 hari? Karena dia sempat hari ketiga puasa setengah hari, itu saja yang diqadha. Yang sisanya tidak wajib diqadha karena dia gila. Ya. Yang kedua, pingsan. Nah, pingsan ini dilihat kondisinya. Jika pingsannya itu sepenuh hari, ya sepenuh hari, maka puasanya batal, wajib diqadha. Tapi kalau pingsannya itu cuman sebentar, menurut sebagian ulama puasanya sah. Sama seperti tidur. Jika memang pingsannya cuma sebentar, 1 jam, 2 jam, nah, maka itu kemudian apa? Dihukumi sama seperti tidur, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau jami'un nahar, ke seluruh hari, maka puasanya batal. Ini yang kedua. Yang ketiga, hilangnya akal sebab mabuk. Ya, mabuk di sini faktor obat-obatan, ya, narkotika, minum ballo dan lain-lain. Maka ini membatalkan puasa. Bagaimana ceritanya seorang puasa mabuk? Ya bisa, siapa tahu minumnya pas apa? Sahur. Mabuknya kan setelah itu. Jadi dia sahurnya pakai ballo, preman tobat. Dia masih mau puasa tapi minum. Mungkin kan? Nah, mungkin. Nah, artinya itu ada potensi terjadi seperti itu. Atau obat-obatan tertentu yang menyebabkan dia mabuk. Nah, mabuk seperti ini ada 2. Jika dilakukan secara sengaja dan berdosa menggunakan hal-hal yang tadi, maka puasanya batal. Adapun mabuk yang sifatnya pusing, faktor-faktor yang lain, seperti mungkin mabuk perjalanan, ya, maka ini tidak membatalkan puasa.
Kalau mabuk seperti ini. Nah, ini mabuk. Yang keempat, yang menyebabkan hilangnya akal, tidur. Tidur tidak membatalkan puasa kecuali jami'un nahar. Kalau dia seluruh siang Pak, dari subuh tidur, bangun pi maghrib, tidak terbuka matanya sama sekali, maka ini batal puasa. Tapi kalau sempat dibangun meskipun tidur terus, sudah ke zuhur ini jam berapa Mi? Oh masih lama, tidur lagi. Berarti sempat sadar. Kalau dia sempat sadar, dia tidak batal. Bisa dipahami nih kalau hilang kesadaran. Baik, yang keempat, ya, muntah secara sengaja. Secara sengaja di sini kalau memasukkan sesuatu untuk memancing muntah. Adapun muntah yang alami karena mual dan sebagainya tidak batal puasa. Yang kelima, khusus ibu-ibu terjadinya haid dan nifas, Bu. Di siang hari bulan Ramadan, meskipun 1 menit sebelum azan menetes batal. Ya. Yang keenam, murtad. Maka barang siapa yang murtad keluar dari Islam ketika puasa, puasanya batal. Ini ringkasan pembatal-pembatal puasa yang jumlahnya ada berapa, Bapak? 6. Ya, 1, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. 2, jima. 3, apa tadi? Hilangnya kesadaran. 4, keluarnya mani. 5, haid dan nifas. 6, murtad. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang kurang paham atau perlu diskusikan, saya persilakan. Mungkin sampai di seluruh materi. Nah, mungkin mau bertanya siapa? Betul, Pak Amir.